kuasanya manusia adalah mencari, menemukan, dan meyakini kebenaran. Tetapi dia berhadapan dengan sunnatullah, bahwa manusia itu makhluk historis, makhluk sejarah yang itu sifatnya beragam, meruang dan mewaktu. Setiap orang anak ruang dan waktunya sendiri. Sehingga secara sunnatullah, pemikiran, pemahaman, penangkapan manusia terhadap kebenaran juga beragam. Jadi setiap kelompok, setiap orang yakin bahwa kebenarannya itulah yang benar. Dan tidak masalah, ya karena setiap orang yakin dengan kebenarannya, makanya kebenaran itu sifatnya plural, macam-macam. Dari sisi sosiologisnya. Loh Pak, yang benar, yang sejati itu loh Pak, yang hakiki ya. Yang sejati, yang hakiki itu setiap orang meyakini kebenarannya adalah yang sejati, yang hakiki. Di level sosial, seperti tadi saya bilang, Al-Quran pasti benar, agama kita masing-masing pasti benar, tapi pemahaman kita, penangkapan kita, penafsiran kita tidak pasti benar. Bisa keliru. Imam Syafi'i saja punya qaul qadim dan qaul jadid. Apa Imam Syafi'i terus tidak konsisten? Tidak. Ada ruang dan waktu yang dinamis, yang berubah situasinya. Kadang-kadang ada sesuatu itu kita yakin benarnya, tapi dinamika hidup berubah. Misalnya zaman pandemi kemarin, sebelumnya kan kita diyakinkan bahwa sholat jamaah di masjid itu lebih utama. Begitu pandemi, teorinya dibalik. Sholat di rumah itu lebih utama. Oh ini kan berubah drastis. Kalau kita hanya berhenti di satu kebenaran, tidak mempertimbangkan ruang dan waktunya, itu kadang-kadang kita jadinya seperti tadi yang saya sebut jumud tadi. Tidak peduli dengan ruang dan waktu. Apa tidak boleh Pak kita meyakini kebenaran kita? Boleh. Sambil tetap menyadari yang lain mungkin menangkap kebenarannya secara berbeda. Jadi ini penting ya, hari ini banyak orang yang tidak salah dia menganggap bahwa yang dia yakini adalah yang benar. Tapi yang jadi masalah adalah dia kemudian agresif pada yang lain, yang dianggapnya salah. Loh, menganggap pandangan orang lain salah itu tidak masalah. Loh, karena saya anggap pikiranku benar, berarti yang lain salah. Menurutku itu tidak masalah. Yang masalah agresifnya. Jadi terus menyerang, menyalah-nyalahkan, nuduh-nuduh, fitnah, mengkafirkan kalau sesama agama dan lain sebagainya. Yang problem di sini, kamu meyakini saudaramu, wah kalau saya berpikiran begitu sudah kufur. Tidak masalah, tapi tidak harus kamu terus agresif, kamu deklarasi, kamu tunjuk-tunjukkan ke orang, ini loh orang kafir. Beda lagi ceritanya kalau sudah begitu. Jadi bahwa kamu meyakini satu kebenaran, ya niscayalah manusia itu memegangi kebenaran sejauh yang dia mampu masing-masing. Tapi juga jangan lupa orang lain mengalami proses yang sama, meskipun mungkin saja hasilnya berbeda. Dan itu kan sudah disampaikan juga oleh Allah. Wa ja'alnakum syir'atan wa minhajan. Allah juga, kalau Allah mau, semua manusia ini hanya satu keimanannya. Tapi kan Allah menghendaki skenario sesuai yang sekarang terjadi. Ini sebenarnya tantangan-tantangan besar kita hari ini. Ini problem yang saya sebut di awal tadi. Kekakuan dalam berpikir. Yang sering jadi sumber masalah. Kita hari ini kan sering sekali konflik muncul karena kita tidak tahan ada yang berbeda. Perbedaan itu rahmat kalau kita kuat menanggungnya. Jadi banyak orang yang tidak kuat menanggung perbedaan sehingga melahirkan konflik-konflik. Tidak hanya antar, bahkan juga internal kalangan sendiri juga kadang-kadang kita tidak tahan. Ada yang berbeda.
Jadi bahwa kalian menganggap saya yang benar Pak, yang lain salah, itu tidak masalah. Yang masalah di level sosialnya ketika kalian agresif tadi. Ini sering jadi sumber konflik. Dan nanti mungkin teman-teman bisa merefer, dulu pernah kita membahas tentang kematangan beragama. Bagaimana bergaul, kalau ini kebenaran agama ya, secara matang. Tidak bergaul yang kekanak-kanakan. Jadi prinsip-prinsip pergaulan antar kebenaran ini menurut saya penting hari ini kita sadari. Karena banyak orang yang skillnya di sini agak lemah. Sehingga dia gelisah terus ketika ada yang berbeda dengan dirinya. Ketidakpenerimaan kita terhadap adanya perbedaan ini kan khawatirnya juga ketidakterimaan kita terhadap ketetapan Allah bahwa hidup ini secara sunnatullah pasti berbeda-beda.